Ya bagi saya ketika itu memang amanat dari organisasi ya dan baik ya untuk kita bersama ya saya jalankan. Gitu, dan saya dipercaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Biar gak ngantuk, saya minta semangatnya dulu nih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Efes Nabi! Efes Nabi! Efes Nabi! Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang saya hormati perwakilan dari Rumah Sakit Mitra Famili, Pak Barkah ya. Salam kenal Pak. Ya, saya hormati Pak Dedi Sodikin selaku Sekretaris PUK SPMK PSBB PT ICC. Ya, saya hormati juga rekan-rekan pengurus yang hari ini hadir. Alhamdulillah hampir 100% ya, ada beberapa yang berhalangan hadir hari ini. Bu Tita ya, Bu Tita tidak hadir hari ini ya. Pak Suryadi, siapa lagi yang tidak hadir? Hanya 2 orang saja ya. Sisanya Pak Purnomo ada. Tadi saya lihat bawa mobil merah tadi. Yang saya hormati juga rekan-rekan seksi, pleno, ganda metal ya, yang ada hadir, terima kasih banyak. Dan yang paling saya banggakan rekan-rekan anggota yang hadir hari ini mewakili anggota di seksinya masing-masing. Dan yang paling saya cintai ini ya, Ibu Lisna. Ya, masa mencintai laki-laki, mencintai perempuan lah ya. Paling cantik sendiri Bu Lisna hari ini hadir. Terima kasih Bu Lisna sudah hadir ya. Beri aplaus buat Bu Lisna ya. Itu luar biasa ini. Mudah-mudahan ini nanti jadi kader pengurus berikutnya ya. Amin ya. Dan memang di ICC sendiri saat ini kita kesulitan ya. Bukan hanya di ICC sebetulnya. Di hampir semua PUK untuk mencari kader perempuan agak sulit ya, karena jarang yang mau. Kadang-kadang ada yang mau masih single gitu ya, setelah menikah kadang-kadang kesibukannya lain. Ini yang jadi kesulitan di hampir semua PUK. Teman-teman sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kehadiran hari ini. Tema hari ini adalah kita sebetulnya rapat pleno Bung Oban ya, rapat rutin pleno sebetulnya ya, 2 bulan sekali. Nah kebetulan kita akan menghadapi hajat besar kita. PUK SPMK PSBB PT ICC ini akan menggelar musyawarah unit kerja atau musnik ya. Dan kita akan laksanakan rencananya di tanggal 7 dan 8 September tahun 2024. Ya, ini memang maju ya. Perlu kawan-kawan ketahui, ini maju. Biasanya dulu kita terakhir itu kita laksanakan di bulan Oktober. Karena waktu itu memang ada satu kendala, yaitu pasca pandemi ya. Kalau bicara tentang kapan sih lahirnya PUK PT ICC, ya di tanggal 7 September. Kita tercatat di Disnaker Kabupaten Karawang itu di tanggal 7 September tahun 2012. Itu lahirnya kita. Lahirnya PUK PT ICC di tanggal 7 September. Dan di SK-kan ya, ada nomor pencatatannya. Itu resmi kita diakui oleh negara. Nah, kenapa kita maju? Sedikit saya sampaikan. Ini ada satu request juga ya. Jadi kemarin kebetulan kami pengurus PUK PT ICC mendapat undangan dari manajemen PT ICC untuk kegiatan buka bersama di bulan apa kemarin ya? Bulan Maret ya kalau nggak salah ya, Maret atau April. Kami diundang. Nah kebetulan ya presidir kita, Saco kita, Mr. Tadayuki Yanagisawa, beliau akan Purna Bakti di bulan September, kurang lebih katanya sih di tanggal 15. Tanggal 15 itu beliau akan kembali ke negara asalnya, ke Jepang. Nah, beliau sangat berharap ingin diundang dalam acara musyawarah unit kerja atau musnik. Makanya saya bicara dengan teman-teman pengurus dan tim panitia, kalau bisa sebelum tanggal 15 bisa nggak kita laksanakan. Kita menghormati beliau lah ya. Karena beliau akan pensiun dan tidak bekerja lagi dan akan kembali kurang lebih tanggal 15 September. Makanya kita adakan maju di tanggal 7 dan 8 September. Sebetulnya kita di kalender sudah kita plot di tanggal berapa? 14-15 Oktober ya. Nah, karena tadi itu ya kita majukan di bulan September. Ya, itu mohon dipahami kawan-kawan ya. Jadi kita maju 1 bulan.
Dan untuk pelaksanaan musik nanti, kemarin sudah survei dari tim juga ya, sudah melaksanakan survei, rencana akan kita laksanakan di Bandung. Di hotel apa kemarin namanya itu? Villa Air ya, di Lembang. Daerah Lembang betul ya? Bukan di Bandung kota bukan? Jauh dari Saritem berarti? Oh alhamdulillah berarti. Syariah itu ya hotelnya ya. Ya mudah-mudahan nanti sampai dengan hari H tidak ada kendala mudah-mudahan ya. Dan AICC memang punya kebanggaan ya. Apa kebanggaannya? Setiap kegiatan RAT koperasi, musnik, rakernik, panitianya bisa dilihat kan. Nggak ada lagi nih Bung Gomin, Bung Obal. Ada yang mau ikut RAT ada ya? Panitia pasti ini aja nih. Nah ini harapannya nanti ke depan saya berharap, saya pribadi adanya kader ya, adanya kaderisasi, baik itu di kepengurusan, di kepanitiaan gitu ya. Jadi kalau bisa orangnya jangan itu aja gitu. Ya termasuk nanti kami juga di pengurus kemarin sudah melakukan konsolidasi di pengurus, masing-masing ditanya satu-satu kesiapannya ya. Karena musik ini kan nanti kita akan memilih ketua dan pengurus baru nih, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus bidang. Ya di antara 15 ini satu pun gak ada yang bersedia. Nah ini lagi-lagi nih DSS ini ya. Kalau saya pribadi saya ucapkan terima kasih banyak. Kemarin sesuai angket saya paling banyak ya. Oh, jadi sombong jadi. Ya bukan itu maksudnya. Maksud saya ucapkan terima kasih banyak itu. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada saya. Ini tentunya tidak mudah ya mendapat kepercayaan dari teman-teman, dari anggota. Kurang lebih berapa? 109 kemarin ya. Dan nomor 2 ada Bung Anang, Bung Apan ya. Nah ini sih sebetulnya nih nanti calon kuatnya nih. Kurang lebih kemarin tuh dari Bidor menetapkan kurang lebih 10 besar apa ya? 10 suara besar gitu ya. Nah kurang lebih terjadi ada 8 orang. Saya salah satunya, lalu Bung Arif, Wicaksono, Bung Sugeng Budiarto, Bung Anang, Bung Apan, Bung Sarwono ya. Siapa lagi? Bung Martin sama Bung Oban ya. Nah ini kandidatnya nih 8 orang. Berkurang dari tahun di musik sebelumnya. Kalau musik 11 kalau nggak salah ya. Waktu kita di Garut itu 11 orang. Kalau dulu main bola, sekarang main poli ini ganti. Calon ketua aja ya. Ini sebetulnya pada nggak mau ya. Kalau saya pribadi, saya sih inginnya ada pemerataan lah ya. Jadi di AICC belum ada sejarahnya ketua sampai 2 periode belum pernah. Harapannya nanti bergantian. Ya. Itu kandidatnya berapa ya? 8 orang tadi ya yang saya sebutkan tadi. Ini harapannya teman-teman ada yang bersedia lah. Gitu. Karena kalau bicara tantangan di AICC sendiri sampai dengan saat ini sih insya Allah lah. Kita udah nggak kayak dulu lagi. Mungkin siapa? Pak Sigit, Pak Cecep ya, siapa lagi yang pernah ngerasain di periode pertama. Kita tuh berunding kayak main ini nih, main urat. Kalau bakso pakai urat kan enak ya, pas berunding kan nggak enak gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak. Kita cukup mikir kira-kira apa yang jadi argumen ya gitu. Contoh ya, satu contoh nih, kemarin saya bicara tentang upah minimum untuk pekerja PKWT yang 0 tahun ya. Manajemen itu minta sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu agar menggunakan UMK, jadi tidak lagi menggunakan UMSK ya. Tadi kita alhamdulillah sampai dengan saat ini ya masih menggunakan UMSK. Nilainya berapa? 5.481.000. Itu untuk PKWT yang baru masuk yang 0 tahun ya. Nah, UMK berapa? UMK sekarang 5.253 sekian kalau lebih. Nah, artinya kita turun kan dari 5481 ke 5253. Nah, itu yang kita pertahankan. Alhamdulillah itu melalui lobby-lobby kemarin itu bisa dipertahankan. Saya minta Pak, tolong ini jangan sesuatu yang sudah baik itu jangan dikurangi Pak. Kalau bisa ditingkatkan, minimal bertahan kan gitu. Negosiasinya seperti itulah kurang lebih.
Alhamdulillah dari manajemen menerima, meskipun memang di tahun ini tidak ada perekrutan ya, tidak ada perekrutan yang baru masuk, tapi sistem kita jaga gitu. Kan kita nggak tahu besok lusa misalkan ada productivity up, merekrut orang baru lagi, paling tidak upahnya bisa dipertahankan. Itu teman-teman ya. Terus juga selama ini mungkin saya mohon maaf jarang berinteraksi dengan teman-teman sekalian, baik di pekerjaan maupun di luar pekerjaan, karena mungkin teman-teman tahu lah ya, kesibukan saya juga bukan hanya di PUK, sebenarnya saya di pimpinan pusat, menjadi salah satu pengurus juga, dan saya di bidang K3 sebetulnya ya di pusat itu. Cuma kalau di organisasi itu beda dengan jabatan di perusahaan. Kalau jabatan di perusahaan misalkan kayak Pak Sigit nih, Pak Sigit section headnya melting aja yang diurusin gitu. Kalau di organisasi enggak, misalkan saya bagiannya K3 tapi nanti ada job ngurusin database, saya yang ditunjuk, terus ngurusin apa gitu ya yang lain. Contoh sekarang saya ditunjuk sebagai PIC Mokom di Karawang ya, pengadaan Mokom, karena saya memang yang menguasai ya dari awal pembelian unit, ngurus surat-suratnya, berkas-berkas segala macam, ya saya yang ditunjuk. Ya bagi saya ketika itu memang amanat dari organisasi ya dan baik ya untuk kita bersama, ya saya jalankan gitu, dan saya dipercaya alhamdulillah gitu. Nah, untuk informasi Mokom sendiri, Karawang sudah punya Mokom baru ya. Mereknya apa? Gak ada yang tahu. Isuzu Traga ya. Cuma ini masih di keep silent, ini masih diumpetin sama kita, masih dipakai hording gitu ya. Karena sound systemnya belum ada sebetulnya. Kalau unit sama karoseri sudah ada, tinggal sound system saja ya. Apa perlu dibayangin ini? Sound systemnya belum ada. Ya mudah-mudahan nanti di biasa kita akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ada perjuangan upah, mudah-mudahan sudah bisa dipakai. Dan tinggal menunggu iuran dari teman-teman PC Logam. Jadi kita kebetulan di Karawang ada 4 sektor ya, otomotif, mesin komponen, logam, elektronik elektrik, dan aneka industri. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman sudah iurannya terkumpul, baru kita belikan sound system. Harapannya nanti di akhir 2024 ini kita sudah menggunakan Mokom baru ya, keliling-keliling kawasan tuh, keliling-keliling KIC ya. Yang biasa suara tawa doang ya, nanti agak horeg-horegnya ada lah, itu agak gimana gitu ya, agak ger lah gitu ya. Bung Herul tuh paham tuh kalau di Demak sound systemnya mantep-mantep ya. Ya harapan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan, teman-teman tetap jaga kesolidannya ya, teman-teman Garda Metal, teman-teman Pleno ya, teman-teman anggota, tetap jaga kekompakan, kesolidan ya. Sekarang ini kita ya beberapa tahun ini di eranya Pak D-nya Bung Oban tuh, Pak D-nya, tahu kan? Ya. Undang-undang itu udah hampir nggak ada yang pro ke kita, nggak ada yang pro ke buruh. Semuanya pro ke pengusaha. Omnibus Law yang paling parah ya. Gitu. Nah, terus caranya kita bagaimana berjuang saat ini ya? Kita aksi ya, termasuk besok kita tanggal 17 kita aksi lagi nih. Aksi ke Jakarta, ke Mahkamah Konstitusi. Perjuangan sampai saat ini kita tetap menolak namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, karena itu sangat merugikan kita. Nah, sekarang itu prosesnya kalau nggak salah sudah ini, Bung Arif ya. Judicial review ya, mana Bung Arif? Oh ya, sudah ada judicial review, kita tolak. Tapi ya gitu-gitu aja gitu, kita demo ya demo, undang-undang tetap aja dilaksanakan gitu kan, tetap aja diberlakukan. Nah ini tantangan buat kita nih. Terus kita harus gimana? Minimal kita kuatkan di internal. Kita punya PKB ya, undang-undang kita adalah PKB di perusahaan. Contoh tentang upah tadi kita bisa pertahankan, meskipun menurut Omnibus Law perusahaan sah-sah saja menggunakan itu gitu ya, termasuk mem-PHK orang pun saat ini mudah ya. Kalau undang-undang lama dulu ngomongnya rugi tapi harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun berturut-turut merugi, dinyatakan pilot. Syaratnya itu ya kalau undang-undang lama. Undang-undang sekarang enggak, tanpa itu pun bisa mem-PHK orang.
Nah, alhamdulillahnya makanya di kita ya, maka kita kuatkan di internal, jangan sampai kita nggak kompak, karena itu modal kita. Ketua kok sekarang mah adem-adem aja, kalau berunding kok nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya kita simpen dulu lah senjata pamungkas kita itu nanti ya, kalaupun memang itu dibutuhkan ya nanti akan kita gunakan ya. Mungkin masih ingat 2015 ya kan, 2012 paling parah tuh ya, sampai stop proses waktu itu kan. Itu senjata pamungkas kita tuh, kalau udah kepepet banget nggak ada cara ya mau nggak mau gitu ya. Siap kompak teman-teman ya. Ya. Itu jadi sekali lagi saya minta siapapun nanti ketuanya, siapapun nanti pengurusnya, teman-teman tetap jaga kompakan ya, karena kita selama masih bekerja ya kita harus menjaga betul-betul organisasi ini ya. Itu harus benar-benar solid ya. Satu lagi mungkin yang terakhir informasi juga, jadi minggu besok saya juga ada kegiatan di Semarang, kurang lebih dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat ya. Ini ada kegiatan rapat kerja nasional, kebetulan saya di pimpinan pusat. Ini hanya pimpinan pusat dan PC-PC. Nah kebetulan PC kita se-Indonesia ini ya, karena saya di pusat itu mengurusnya nasional, kurang lebih ada 8 pimpinan cabang, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, DKI, Tangerang, Semarang ya, Pasuruan, Mojokerto, Lampung. Nah Gorontalo juga kita sudah ada PC di Gorontalo ya. Ada yang pernah ke Gorontalo? Belum? Saya juga belum. Karena kalau ke sana harus naik 2 kali pesawat katanya kalau ke Gorontalo itu. Saya baru ngalamin tuh ke Batam, ke Lampung ya, ke Pasuruan sudah sering, ke Mojokerto juga sering, ke Semarang apalagi. Nah inilah pengalaman saya di organisasi ya. Kalau sengaja pakai duit sendiri boro-boro kan gitu ya. Ya karena di organisasi ditunjuk, ditugaskan, termasuk kemarin saya ke Manila, ke Filipina. Tanggal 7, 8, 9, 10 kemarin ya, Juni. Pengen ke Manila. Nah? Ya itulah teman-teman ya, pengalaman bagi saya pengalaman ya, alhamdulillah saya bisa aktif di organisasi sampai ditugaskan ke itu ya. Bahkan rencana nanti ada kegiatan juga di bulan September itu ke Maroko. Maroko daerah mana itu Maroko ya? Bademi kesana dikit ya. Itu mah Cibogo, itu mah bukan Maroko. Ya teman-teman punya kesempatan ya, maksud saya teman-teman punya kesempatan, silakan ya aktif di organisasi. Jadi nggak harus pinter, kita nggak harus pinter. Saya bisa apa sih kalau saya ya? Mungkin teman-teman tahu lah. Saya mungkin kalau disuruh ngelas, bikin rak, bikin kursi saya bisa. Tapi kalau suruh ngomong bahasa Inggris, saya agak lihat Google dulu, nanya Mbak Google gitu. Tapi ya itulah, ya realitanya seperti itu ya. Tetap semangat teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga apa yang kita harapkan semuanya semoga terkabul tentunya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru! Hidup baru! Hidup baru!